Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ta'lim, dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan salat Isya berjamaah. Alhamdulillah, kita pada hari ini masuk ke surat Nuh ya. Pekan kemarin kita sudah menjelaskan 4 ayat ya, tentang surat Nuh. Surat Nuh, surat yang ke-71. Surat yang ke-71, juz yang ke-29. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang kelima. Namun sebelumnya, di ayat yang ke-1 sampai yang ke-4 itu Allah telah menjelaskan, memberi kabar bahwasanya Nabi Nuh itu adalah nabi yang pertama diangkat menjadi rasul. Karena Nabi Nuh itu di zamannya itu terjadi pertama kali kesyirikan di muka bumi ini. Jadi sebelum zaman Nabi Nuh tidak ada kesyirikan, tidak ada orang kafir, tidak ada. Tidak ada orang kafir zaman sebelum Nabi Nuh. Tapi di zaman Nabi Nuh inilah mulai terjadi kerusakan-kerusakan akidah atau kerusakan-kerusakan kepercayaan atau keimanan yang terjadi pada umat muslim saat itu. Nah, kemudian dijelaskan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwasanya Nabi Nuh ini hidupnya ada yang mengatakan 950 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun lebih, ya. Namun dijelaskan di Ibnu Katsir sini bahwasanya yang 950 tahun itu adalah dakwahnya Nabi Nuh. Dakwahnya Nabi Nuh. Jadi artinya Nabi Nuh ini hidup kurang lebih 1000 tahun. Ya, karena beliau berdakwah selama 950 tahun. Ya, itu menurut para ahli tafsir ya. 950 tahun dan pengikutnya tidak sampai 100. Bayangkan 950 tahun berdakwah, pengikutnya tidak sampai 100. Jadi sangat sedikit sekali pengikut Nabi Nuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu melanjutkan lagi ayatnya dalam ayat yang kelima, yaitu qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Di sini Nabi Nuh itu ya berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi inni, wahai Tuhanku, aku ini ya berdakwah kepada mereka siang dan malam. Siang dan malam berdakwah kepada mereka. Kenapa disebutkan malam dulu baru siang? Karena rata-rata orang itu kalau siang itu bekerja, mencari nafkah. Makanya Nabi Nuh menfokuskan dakwahnya ketika malam hari, saat orang-orang itu mulai santai. Nah, itulah Nabi Nuh berdakwah. Mengeluh sekarang, lagi mengeluh Nabi. Ya Allah, aku telah berdakwah kepada kaumku siang dan malam 950 tahun. Ya, falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi yang aku panggil, yang aku seru ini, mereka hanya berlari saja. Tidak mau menambah keimanan mereka, tidak mau mengikutiku. Ya, 950 tahun. Ini luar biasa. Siang malam. Bayangkan betapa lamanya Nabi Nuh itu berdakwah. Ya, kita hidup tidak sampai 100 tahun, kemungkinan besar kita tidak sampai 100 tahun, ya. Nah, kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru. Wah, luar biasa. Ketika Nabi Nuh itu berdakwah kepada mereka, ya, kullama da'awtuhum, ketika aku ini berdakwah kepada mereka, menyampaikan risalah dari Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa taala, apa? Mereka itu apa? Memasukkan jari mereka ke kupingnya. Apa dengar? Padahal di sampingnya ada Nuh. Luar biasa. Bahkan ada yang menutup bajunya seperti ini. Gitu. Ada yang seperti ini, ada yang menutup bajunya seperti ini, pura-pura tidak dengar. Bahkan sengaja tidak mau mendengar. Ya. Karena memang zaman Nabi Nuh itu mereka tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Salah satu faktornya apa? Karena pengikutnya Nabi Nuh itu miskin-miskin. Jadi mereka itu enggan mengikuti Nabi Nuh. Kalau seandainya aku ikut Nabi Nuh, aku miskin pula. Nah, itu. Makanya di Ibnu Katsir menukilkan sebuah ayat dari surat Fussilat, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Wa qala alladziina kafaru, dan ketika orang-orang kafir itu berkata, la tasma'u li hadzal qur'an, jangan kamu itu mendengarkan Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh. Ya. Walghaw fihi la'allakum taghlibun, dan buatlah hiruk pikuk kalau seandainya Muhammad ini ya, membacakan ayat Al-Qur'an. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW itu berdakwah kepada orang-orang Quraisy saat itu, ya, orang-orang Quraisy, pokoknya buat Muhammad itu kehilangan fokus ketika menyampaikan dakwahnya. Nah, sama, kisah itu sudah sampai
Bukan sampai, sudah ada zaman Nabi Nuh, sudah ada. Dan apakah zaman sekarang ada? Ada. Sampai sekarang ada. Apalagi kalau sudah urusan perut. Ada. Ya. Ini haram, tidak boleh. Tapi kalau sudah urusan perut, nah sudah. Sangat susah. Itulah perlunya keimanan dalam diri kita. Wah Ustaz, bisanya ngomong aja. Sebentar. Kita sudah belajar. Dan hidup kita itu masing-masing punya ujian. Saya tidak pernah membandingkan diri saya dengan orang lain. Dan tidak mau. Tidak mau membandingkan hidup saya dengan orang lain. Karena apa? Karena orang lain punya hidupnya sendiri, punya rezekinya sendiri. Tidak mau membandingkan. Dan kita sebagai orang yang beriman, wajib memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Wajib mengimani dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Tidak perlu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka itu tetap dalam keadaan tidak mau menerima ayat-ayat Allah tadi, menutup telinga, pakai baju, tutupin, ya. Wastakbaru istikbara. Kemudian mereka itu menyombongkan diri mereka. Makanya kata Nabi SAW, sombong itu adalah dia tidak mau menerima kebenaran dan merendahkan orang lain. Itulah sombong. Ya, tidak mau menerima kebenaran dan merendahkan orang lain. Itulah disebut sombong. Apa kata Allah Subhanahu wa taala lagi? "Tsumma inni da'awtuhum jihara." Kemudian Nuh ini masih cerita lagi kepada Allah. Aku berdakwah kepada mereka sudah siang dan malam, atau malam dan siang maksudnya. Malam dan siang, malam siang, malam siang. Kemudian aku juga sudah terang-terangan ya Allah dakwah kepada mereka. Terang-terangan, bukan lagi sembunyi-sembunyi, ya. Bahkan disebutkan di tafsir Ibnu Katsir sampai teriak-teriak beliau. Ya. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ada juga yang sembunyi-sembunyi. Ada yang terang-terangan, ada yang asrartu lahum israra. Sembunyi-sembunyi. Ya. Tergantung dengan orang yang mau kita sampaikan dengan siapa. Makanya kalau kita ingin berdakwah atau ingin menasihati orang, lihatlah kondisi orang tersebut. Ya, kalau orang itu lagi capek, ya, jangan dulu dinasihati. Atau orang itu lagi, misalnya lagi buntu, itulah orang yang paling susah nerima nasihat, orang buntu. Serius, ya. Ngapo? Karena orang buntu itu dia sudah pikirannya tuh sudah namanya duit. Pikirannya anak bini. Tuh. Makanya sebelum kita nasihati orang buntu, kita kasih dulu dia duit. Ya, itu adalah cara yang terbaik kalau menurut saya pribadi. Kecuali kalau orang buntu tadi minta nasihat, kita langsung oke, kita kasih nasihati seperti itu. Jadi memang orang buntu itu memang perlu kita bantu. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu melanjutkan lagi firman-Nya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Sebelumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, jadi saat itu ada di mana musim paceklik. Di mana zaman itu tidak turun hujan. Di mana ada orang tua yang belum melahirkan anak. Belum dapatkan anak. Di mana kebun-kebun mereka itu kering, kerontang. Makanya Nabi Nuh mengajarkan kepada kaumnya walaupun tidak dengar. Ya, bayangkan Pak, ini kaumnya masih kafir, disuruh minta ampun kepada Allah, masih kafir kondisinya. Apa kata Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Allah. Istaghfiru, minta. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau seandainya kalian itu beristighfar kepada Allah, di ayat selanjutnya Allah mengatakan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka Allah akan turunkan hujan kepada kalian dengan deras. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kemudian bukan hanya diturunkan hujan yang deras, tapi Allah akan tambahkan kepada kalian itu anak. Yang belum punya anak Allah kasih anak. Kemudian apa lagi? Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Ya, amwal itu harta, kemudian banin itu anak. Kemudian Allah kasih kalian itu kebun-kebun yang rindang. Kemudian Allah kasih sungai-sungai yang mengalir untuk kalian.
kalau kalian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena suatu musibah itu akibat dari dosa kita. Salah satu faktor doa kita tidak dikabulkan, bukan tidak dikabulkan ya, terhalang karena dosa kita yang menghalangi doa kita belum terkabulkan. Makanya minta ampunlah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya salah dengan orang, kita minta maaf. Dan ini Nabi Nuh ajarkan kepada kaumnya supaya kalian akan mendapatkan rezeki dari Allah, kemudian yang belum punya anak Allah kasih anak, kemudian Allah kasih tambahan harta, Allah kasih kebun-kebun yang rindang, Allah kasih sungai-sungai yang mengalir, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Tapi ngapa kamu tidak percaya sama kebesaran Allah? Ya. Padahal aku sudah sampaikan ini wahyu dari Allah. Tapi kenapa kamu tak percaya dengan kebesaran Allah? Tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Wa qad khalaqakum atwara. Sungguh Allah itu telah menciptakanmu dalam beberapa tingkat kejadian. Maksud tingkat kejadian di sini adalah tingkatnya itu dimulai dari air mani, kemudian dari segumpal darah, jadi segumpal daging, kemudian jadi bayi, terus sampai dewasa, sampai tua lagi. Gitu. Bertingkat-tingkat Allah menciptakan. Ya, dari kecil sampai tua, dari lemah sampai ke lemah lagi. Jadi luar biasa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita. Ya. Dan Allah masih mengingatkan kaumnya Nabi Nuh. Apakah mereka masih akan beriman kepadanya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, "Alam taru kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa." Masih Nabi Nuh ingatkan kepada kaumnya, tidakkah kamu lihat bagaimana Allah itu menciptakan langit, 7 lapis langit, ya. Waja'ala al-qamara fihinna nura waja'ala asy-syamsa siraja. Allah menciptakan bulan, ya. Allah menciptakan matahari dengan terang benderang sebagai pelita. Tidakkah kalian melihat tanda-tanda kebesaran Allah? Nah, itulah dakwah Nabi Nuh 950 tahun seperti itu. Tapi pengikutnya kurang dari 100. Butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Ya. Makanya kalau kita berdakwah kepada teman kita itu, ya, kalau seandainya kita tidak diterima dakwah kita, ya sudah. Ujian kita belum seberapa dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Masalah dia menerima atau tidak, itu urusan dia. Yang penting kita menyampaikan dengan baik, dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang baik. Kalau dia tidak masih menerima, ya sudah. Itu bukan masalah kita lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi firman-Nya, "Wallahu ambatakum minal ardi nabata." Dan Allah menumbuhkan dari tanah dengan sebaik-baiknya. Itu tumbuh-tumbuhan tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, "Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikanmu ke dalam tanah, wa yukhrijukum ikhraja, dan kamu akan dikeluarkan dari tanah tersebut. Artinya kita akan mati, kembali ke tanah, dikuburkan, dan kita akan dibangkitkan lagi, keluar dari tanah. Seperti itu. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan untukmu, yakni apa? Yakni sebagai tempat kita untuk hidup, ya. Litasluku minha subulan fijaja, supaya kamu menempuh jalan-jalan yang luas di bumi itu. Maksudnya apa? Agar kamu itu, ya, bisa menikmati di dunia ini, di hamparan dunia ini. Kamu menikmati apa-apa yang ada di dunia ini. Kemudian jangan lupa, tujuan utama kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mencari uang itu hanyalah sebagai penopang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasannya itulah serangkaian dakwah Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh itu menyebutkan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala selama 950 tahun, tentang langit dan bumi, kemudian tentang hujan deras, bagaimana caranya untuk keluar dari masalah. Kalau Nabi Nuh sebutkan, ya, tapi hanya sedikit saja yang mau beriman kepada Nabi Nuh. Ya. Kemudian disinilah puncak titik Nuh sudah jenuh lagi. Tadi Nabi Nuh itu agak mulai jenuh, sekarang sudah sangat jenuh. Allah melanjutkan lagi firman-Nya, "Qala Nuh rabbi innahum 'asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara." Nuh berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, sungguh mereka itu telah memaksiatiku, tidak mau taat kepadaku. Ya. Mereka hanya mengikuti orang-orang yang punya harta.
tapi mereka tidak mau mengikuti kami. Orang-orang yang punya harta maksudnya, dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Di sini Allah Subhanahu wa taala itu mengabarkan bahwasannya Nabi Nuh itu mengadu kepada Allah tentang kondisi umatnya yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh lagi. Dan memang sudah capek Nabi Nuh. Capek sekali. 950 tahun capek sekali, Pak. Bayangkan Nabi Nuh itu hidup dengan istrinya yang tak beriman. Anaknya tidak beriman. Bayangkan. Kalau dalam suatu riwayat, para ahli sejarah menyebutkan anaknya Nabi Nuh bernama Kan'an. Anaknya pun tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Istrinya pun tak beriman kepada Nabi Nuh. Luar biasa. Kita kalau pulang ya, kita beruntunglah Pak, kita pulang ya, bertemu dengan istri kita ya, sama-sama mempunyai iman yang sama maksudnya. Tapi bayangkan Nabi Nuh pulang ke rumah ketemu anak dan istri yang kafir. Wow. Ya. Bayangkan. Beda agama sudah. Kita yang kadang beda pendapat saja ribut. Suami NU, istri Muhammadiyah ribut. Apalagi yang beda keyakinan. Luar biasa cobaan Nabi Nuh ya, alaihissalam. Ya. Kemudian wa makaru makran kubbara. Jadi kaumnya Nabi Nuh itu bukan hanya tidak mau mengikuti Nabi Nuh, tapi mau membuat makar. Bahasa kita itu tipu daya. Ya, wa makaru makran kubbara. Ya, makar yang besar. Ya, kemudian apa kelanjutannya? Wa qalu la tadhunna alihatakum wa la tadhunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini kepala sukunya bilang kepada kaum-kaumnya, nanti kalau Nuh datang ke sini ya, ngajak beriman kepada kalian ya, kalian harus tetap sabar, kokoh atas keimanan kalian. Jangan pernah sekali-kali tinggalkan Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Jangan pernah sama sekali kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wow, bolehlah. Kaum kafir itu sabar juga. Nabi Nuh bersabar dengan dakwanya, mereka pun sabar dengan kekafirannya. Sabar sekali mereka di atas kekafirannya. Maka jangan heran Pak, di sekarang itu, zaman sekarang itu, orang itu masih sabar dengan kesalahannya. Karena apa? Ada temannya biasanya. Ya, sama-sama korupsi. Ya, dia awalnya tidak mau lagi korupsi, tapi karena ada temannya masih sabar untuk korupsi. Awalnya tidak mau lagi untuk judi online. Awalnya tidak mau lagi untuk berzina ataupun sogok menyogok, tapi karena ada temannya, ada yang ngasih motivasi. Nah, itu tadi. Masih bersabar dengan kemaksiatannya. Dan inilah kaum Nabi Nuh juga seperti itu. Bahkan kepala atau tingginya langsung yang ngomong kepada kaum-kaumnya, kalian nanti sabar, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian ya. Wad, Suwad, Yahud, Ya'uq, Nasr, jangan kalian tinggalkan. Wah, luar biasa itu. Jadi wajar saja Pak, Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun, pengikutnya kurang dari 100. Sabar sekali kaumnya itu dalam kemaksiatan. Ya. Telah disebutkan di pertemuan sebelumnya bahwasanya Wad, Suwad, Yahud, Ya'uq, Nasr itu adalah orang soleh, kemudian dijadikan patung, ya. Kemudian awalnya dijadikan perantara untuk mengingat Allah, setelah itu lama-kelamaan generasi ke generasi akhirnya disembah ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, wa qad adallu katsira, dan sesudahnya itu mereka telah menyesatkan banyak manusia. Yakni apa? Patung-patung yang sudah dibuat oleh mereka yang awalnya itu hanya sebagai pengingat kepada orang soleh, malah generasi berikutnya menjadi kesesatan yang nyata ya untuk kaum-kaum setelahnya bahkan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, wala tazidil zalimina illa dhalala, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kesesatan. Nah, di sini siapa yang berdoa? Itu Nabi Nuh. Karena sudah capek Nabi Nuh. Ya. Karena memang tidak ada lagi yang mau beriman, dirasa tidak ada lagi beriman. 950 tahun Pak, capek. Ya, capek sekali. Kita saja ya hanya berapa jam kalian capek berdakwah itu 950 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara." Kenapa? Disebabkan karena kesalahan-kesalahan mereka yang kemudian mereka akan ditenggelamkan banjir bandang yang besar.
Nah, di sini jadi perbedaan pendapat para ahli tafsir. Apakah banjir bandang yang terjadi di zaman Nabi Nuh itu semua dunia itu kena, atau hanya sebagian wilayah saja untuk kaumnya Nabi Nuh saja seperti itu? Nah, di situ terjadi perbedaan pendapat. Nah, itu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Karena di situ, karena zaman dulu itu sangat jauh sekali, ya, makanya di tafsir tidak bisa memastikan. Ya, yang pasti ada terjadi banjir bandang yang menewaskan semua kaum Nabi Nuh kecuali pengikutnya Nabi Nuh saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menenggelamkan di dunia, tapi Allah tenggelamkan mereka nanti di akhirat. Uhliku faudkhiluna. Ditenggelamkan di akhirat. Sudah dapat satu tenggelaman dunia, banjir bandang, Allah tenggelamkan pula di akhirat, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi diperiksa, Pak, langsung ditenggelamkan. Langsung ditenggelamkan itu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala falam yajidu lahum min dunillahi nasara. Maka mereka tidak mendapatkan penolong lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penolong bagi mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala kalau sudah di akhirat. Makanya hati-hati untuk kita pribadi, ya, dan di sini semuanya bahwasanya di akhirat itu tidak ada lagi, ya, istilah beribadah, tidak ada lagi. Semuanya adalah negeri atau waktu untuk pertanggungjawabkan amalan kita. Adapun syafaat, ya, bahwasanya syafaat itu akan tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala apakah diizinkan atau tidak, ya. Kalau tidak diizinkan maka tidak akan diberikan syafaat kepada kita, ya. Tapi syafaat itu khusus ketika kita masuk neraka, ya, atau kita mendapatkan siksa di akhirat nanti. Kalau kita sudah masuk surga, untuk apa lagi kita dapat syafaat, kan? Seperti itu. Sudah mendapatkan nikmat kita. Syafaat itu artinya pertolongan di kala kita susah di akhirat nanti, ya. Jadi tidak ada lagi bantuan untuk kaumnya Nabi Nuh di akhirat, tidak lagi, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Nuh berdoa, ya Allah, jangan engkau biarkan mereka ini hidup lagi di dunia. Jangan sampai orang kafir ini ada, ya Allah. Nah, kenapa Nabi Nuh sampai berdoa seperti itu? Jangan sampai ada lagi. Karena kalau masih ada, maka masih ada kesesatan yang akan berlanjut. Makanya Nabi Nuh berdoa, ya Allah, karena engkau sudah mewahyukan kepadaku, mereka tidak lagi akan beriman kepada engkau, maka saya berdoa, jangan sampai ada dari mereka yang kafir tersisa di muka bumi ini. Sampai-sampai anaknya Nabi Nuh tidak bisa ditolong. Saking tidak mau ditolong, atau saking sombongnya ketika banjir bandang, tidak mau naik ke kapalnya Nabi Nuh. Luar biasa. Kalau sudah sombong itu, Pak, sombong itu artinya, Pak, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Bapaknya sendiri direndahkan, bapaknya sendiri ditolak. Ya, luar biasa Nabi Nuh. Ujian yang sangat berat. Ini doa Nabi Nuh, Pak. Ya Allah, jangan sampai ada orang kafir yang tersisa di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, innaka yatadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Nah, ini lanjutannya tadi. Itu kalau engkau biarkan mereka tersisa, ya, nanti mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain, seperti itu, ya. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak-anak yang durhaka atau orang-orang yang durhaka yang bermaksiat kepada engkau, ya. Fajir itu artinya orang yang hobi bermaksiat, ya. Fajir, ya. Seperti itu. Kemudian Nuh di sini di akhir ayat berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Ya Rabbku, ampunilah aku dan ibu bapakku. Ini adalah dalil bahwasanya ibu bapaknya Nabi Nuh itu orang Muslim. Ya, makanya Nabi Nuh berdoa. Kalau untuk anaknya tidak berdoa, untuk istrinya tidak didoakan, karena mereka sudah cetok kafir. Tapi Nabi Nuh di sini mendoakan untuk ibunya, untuk bapaknya, ya, ya, ampunan untuk dosa-dosa mereka berdua. Kemudian dan orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, ya. Walil mu'minina wal mu'minat, baik dari laki-laki yang beriman ataupun dari perempuan, ya. Maksud yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman itu adalah orang yang mengikuti ajarannya Nabi Nuh, seperti itu. Wala tazidil zalimina illa tabara, dan janganlah engkau tumbuhkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Nah, jadi orang-orang zalim itu akan binasa. Nah, itulah mungkin 3 menit lagi kita akan azan Isya. Itulah kisah ringkas dari Nabi Nuh, ya. Adapun tentang banjir bandang di sini tidak disebutkan secara spesifik, ya. Ada disebutkan di ayat yang lain, tapi di surat Nuh ini adalah surat di mana diringkasnya kisah Nabi Nuh, ya, kisah Nabi Nuh dari awal sampai akhir diringkas, ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini?
Kalau tidak ada, kita tutupkan ya pelajaran kita sampai hari ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tafsir surat Al-Jin ya. Al-Jin